Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Tarina Dia Sahila dari kelas 3D4 Elektronika B, NRP 11108111038. Di sini saya akan menjelaskan tentang post-test praktikum VLSI. Di sini kita menggunakan VSM controller dan juga ROM, di mana input dari VSM controller yaitu X, clock, dan juga reset, kemudian outputnya Y dengan lebar data 4 bit. Untuk ROM di sini menggunakan input address dengan output data, lebar datanya 8 bit. Di sini untuk state mesin dan juga ROM-nya akan diganti sesuai dengan NRP saya yaitu 11108111038. Untuk state mesin, kita menggunakan input X, clock, dan juga reset, outputnya Y. Untuk S0, di sini resetnya sama dengan 1, state-nya akan ke S0. Untuk X sama dengan 0, maka di sini output Y-nya adalah A, di mana A bernilai 1. State-nya akan ke S0. Untuk X sama dengan 1, di sini Y-nya sama dengan B, atau nilainya 1. Untuk setnya sama dengan S1. Untuk S1 di sini apabila X sama dengan 0, maka Y-nya adalah C, di mana C di sini adalah bernilai 1. State-nya akan ke S2. Untuk X sama dengan 1, maka output Y-nya adalah D, di mana D ini bernilai 0. State-nya sama dengan S0. Begitupun dengan S2 dan juga S3. Untuk diagram state mesinnya atau FSM, di sini apabila S0, X-nya sama dengan 0 dan juga Y-nya sama dengan 1, maka state-nya akan ke S0. Apabila X-nya 1 dan juga Y-nya sama dengan 1, maka state-nya akan ke S1. Apabila X-nya 0 dan juga Y-nya sama dengan 1, maka state-nya akan ke S2. Begitupun seterusnya sampai dengan S3. Untuk berikutnya yaitu ROM. Di sini kita ubah sesuai dengan NRP saya yaitu 11108111038. Di sini untuk data 0 sampai dengan 9, di sini diubah di mana 9 dikurang 1 atau data A. Di sini data A saya tadi bernilai 1, di mana data B bernilai 1, data C 1, data D 0, E 1, F 8, G-nya 1, H-nya 0, dan juga I-nya ini 3, dan J-nya 8, di mana dituliskan secara biner. Untuk data A sampai F ini adalah penjumlahan antara I ditambah J, di mana I-nya tadi bernilai 3, di mana tadi I-nya bernilai 3 dan juga J-nya 8, maka 8 ditambah 3 adalah 11. Di sini binarnya 11 yaitu 00001011. Untuk tugasnya di sini yang pertama adalah menggambarkan FSM sudah di atas, dan yang kedua adalah simulasi video. Berikut kita simulasikan.
Pada top level, saya menginputkan X, MCLK, reset, read ROM, dan juga data. Untuk datanya, lebarnya 8 bit. Selanjutnya di sini arsitekturnya untuk komponen ROM saya inputkan clock, reset, enable, read ROM, dan juga address serta data output. Di sini addressnya 4 bit, sedangkan data outputnya 8 bit. Untuk komponen FSM, di sini saya inputkan X, clock, reset, Y sebagai output 4 bit. Kemudian di sini ada ROM dan juga FSM. Untuk ROM VHDL di sini saya ubah berdasarkan yang sudah saya ubah dengan NRP saya, yaitu 111.018.10.38, di mana 9 ini adalah 1, 1, 1, 0, 1, 8, 1038. Untuk di sini apabila if resetnya sama dengan 1, maka data outputnya ZZZZZ. Jika tidak, maka data outputnya akan menyesuaikan kemudian di sini FSM. Di sini kita inputkan X, clock, reset, dan juga Y sebagai output. Kemudian di sini kita inisialisasi state-nya, di mana type state-nya yaitu S0, S1, S2, dan S3. Di sini prosesnya jika reset sama dengan 1, kemudian akan current state ke S0. Jika tidak, maka state-nya akan tergantung dengan yang sudah kita tentukan. Kemudian di sini case current state-nya ketika S0, jika X sama dengan 0, maka output Y-nya adalah 1. Next state-nya akan ke S0. Kemudian jika X sama dengan 1, maka outputnya akan sama dengan 1, kemudian akan ke state S1. Untuk S1 di sini jika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, maka next state-nya akan ke S2. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk next state-nya akan sama dengan S0. Begitupun dengan S2 dan juga S3. Kemudian ketika yang lainnya yaitu Y sama dengan 0, maka state-nya akan kembali ke S0. Untuk program test bench-nya, di sini saya masukkan komponen dari top level, yaitu X, MCLK, reset, read ROM sebagai input, kemudian datanya sebagai output. Di sini input, signal X, MCLK, reset, dan juga read ROM untuk outputnya data. Selanjutnya yaitu di sini apabila MCLK sama dengan 0, maka kita akan menunggu periodnya dibagi 2.
Untuk stimulus prosesnya di sini kita akan memasukkan data di sini. Reset sama dengan 1, maka read ROM-nya sama dengan 0. Kita akan menunggu selama 10 nanosecond, kemudian resetnya apabila sama dengan 0 dan read ROM-nya adalah sama dengan 1, maka wait for 5 nanosecond. Kemudian di sini kita inputkan X sama dengan 0, maka akan ke state S0, kemudian X sama dengan 1, maka ke S1, X sama dengan 0, maka ke S2, dan juga seterusnya sampai dengan S0 kembali. Langsung saja berikut adalah hasil simulasi dari program yang sudah kita buat, di mana di sini data mulai terbaca pada address 0001 dengan read ROM-nya 1, resetnya bernilai 0. Untuk data selanjutnya di sini ditampilkan bahwa read ROM-nya bernilai 1 dengan address-nya 1001, maka data yang diperoleh adalah 00000001. Di sini datanya bernilai 0 dengan address 1. Berikut adalah hasil simulasi program, di mana di sini data mulai membaca pada read ROM-nya bernilai 1 dengan address-nya 0001, maka data yang diperoleh adalah bernilai 3 atau binernya adalah 00000011. Kemudian kita bergeser di sini datanya bernilai 1. Untuk address-nya di sini ada 2, yaitu 1001 dan juga 0110. Kemudian kita bergeser di sini datanya 0 dengan address-nya yaitu 0100. Kemudian di sini datanya yaitu 8 dengan address-nya 0001. Kemudian di sini apabila resetnya bernilai 1 dan juga read ROM-nya bernilai 0, maka akan kembali ke state S0 yaitu
Z. Maka data yang diperoleh di sini bernilai 3108. Sekian simulasi dari post-test praktikum VLSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.